Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Beli kembang ke kota Bukit Tinggi. Jalan menanjak sungguhlah tinggi. Selamat datang pencinta Al-Hasani. Insya Allah berkah sudah menanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta Zoom Ba'da Subuh Al-Hasani yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Amin. sampailah kita di acara inti yang sama-sama kita tunggu pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ghafir ayat 10 dengan metode Al-Hasani yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani yang pagi ini beliau didampingi oleh Bapak Budiana dari kelas GMM. Sebelumnya, kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nawati, Pak Budi, dan Bapak Ibu semuanya. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, semua lancar. Sentul pagi ini cerah ya? Ya, sejuk sekali. Alhamdulillah. Besar harapan kami, Ustadz Hasrizal Halasani dan keluarga sehat selalu. Amin. Dan kita Bahagia semuanya ya. bersama keluarga tercinta dan Amin. selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Begitu juga dengan seluruh anggota Al-Hasani dimanapun berada. Doa kami, semoga Ustadz diberi umur panjang agar dapat membimbing kami memahami ayat-ayat Al-Quran dengan mudah. Amin. Berikut kami sapa juga pendamping Ustadz pagi ini. Assalamualaikum Pak Budiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kabarnya baik ya Nawati. Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah sudah siap tampil pagi ini ya Pak. Salah, amin amin. Insya Salah. Allah. Semoga Allah meridainya Amin ya rabbal alamin. sehingga Bapak dapat mengurai ayat Al-Quran dengan tenang, lancar dan penuh semangat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kepada Ustadz Hasrizal Al-Hasani dan pendamping beliau, Bapak Budiana, kami persilahkan. Syukran, Bu Nat. Sama-sama, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu azim wa sadaqan nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat agama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita memperbanyak bekal menghadap Allah. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat cinta Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang memberikan, hanya kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita masih terpilih. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau termasuk kita di dalamnya, dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya dan kemudian beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 10 bersama Pak Budiana. Assalamualaikum Pak Budiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Alhamdulillah. Di Pak Budiana di mana Bu sini Pak Budiana? Di rumah di Jakarta, Bu ya. Oh ya.
Nah, Pak Budiana dulu ke Alasani, siapa yang ngajak Pak Budiana? Waktu itu wasilanya melalui Ustadz Joko Suramto. Waktu itu Iya. pas ada pertemuan diperkenalkan dengan presentasi Buya waktu itu. Oh, di Sentul dulu ya. Betul ya. Marami dulu ya. Ya, lah. Acara apa? Acara milad, acara apa dulu? Waktu itu ada acara silaturahmi teman-teman Guru-guru. guru ya, teman-teman guru. Kemudian ada, alhamdulillah waktu itu Buya hadir menjelaskan. Lalu dari situlah saya ini tertarik, terpaut, Alhamdulillah. ya, jatuh cinta ke alasan. Amin, amin. Oke, sekarang Pak Budi ada di kelas GMM ya. Di kelas Iya, di Buya kelas dalam MM sama Bu Mel ya. dengan Bu Nelly ya. Iya, oke. Oke, udah siap tampil Pak Budi ya? Insya Allah Buya. Oh, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan sepertinya. Silakan Pak Budi. Terima kasih Buya. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, taufik pada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi hadir dalam kajian pada subuh pagi ini. Selawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Buya Siti Alasani, eh, pertama beriring doa keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih. Pertama kepada Buya selaku pembimbing dan pimpinan di Akademi Al-Quran Al-Asani yang nggak henti-hentinya memandu, membimbing di dalam pembelajaran gramatikal Al-Quran Al-Asani. Yang kedua, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing di kelas KMM, Ibu Ustazah Nel Ermawati, yang senantiasa setia dan memotivasi teman-teman di kelas KMM. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Ustadz Joko Suramto yang telah membawa saya, memperkenalkan saya dengan gramatikal Al-Asani sehingga saya terpaut di Al-Asani. Kemudian nggak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para pembimbing di Al-Asani, baik pembimbing gramatikal maupun pembimbing tahsin yang tidak disebutkan satu persatu. Dan terakhir, nggak lupa terima kasih kepada para sahabat di GMM yang tidak pernah berhenti berdiskusi, nggak pernah berhenti untuk menggali pencerahan, menggali, mempelajari ayat-ayat Al-Quran melalui kelas GMM. Pagi hari ini saya mendampingi Buya Ustadz Asrijal untuk menguraikan surat Ghafir ayat 10. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran dalam menguraikan ini. Sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru yunadawna Lamaqtullahi akbaru min maktikum anfusakum idtud'auna ilal imani fatakfurun.
Sadaqallahul adzim. Satu ayat ini hanya terdiri dari satu bagian dan 16 penggalan. Adapun penggalannya adalah sebagai berikut. Penggalan satu, inna. Penggalan kedua, alladzina. Penggalan ketiga, kafaru. Penggalan keempat, yunadauna. Penggalan kelima, la. Penggalan keenam, maktullahi. Penggalan ketujuh, akbaru. Penggalan kedelapan, min. Penggalan ke-9, maktikum. Penggalan ke-10, anfusakum. Penggalan ke-11, id. Penggalan ke-12, tut'auna. Penggalan ke-13, ila. Penggalan ke-14, al-imani. Penggalan ke-15, fa. Dan penggalan ke-16, takfuruna. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut. Penggalan ke-1, inna. Bentuknya huruf bermakna, artinya sesungguhnya. Penggalan kedua, aladina. Bentuknya kata penghubung jamak, yang artinya orang-orang yang. Penggalan ketiga, kafaru. Ini bentuknya KKL atau kata kerja lampau. Cirinya berakhiran waw sukun alif, yang menandakan ini pelakunya hum. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, artinya dapat kita temukan di Kamus Mamu Yunus halaman 378, yang artinya mereka telah kafir. Penggalan keempat, yunadauna. Ini bentuknya KKSAD pasif atau kata kerja sekarang dan akan datang pasif. Ciri KKSAD-nya diawali dengan yu dan diakhiri waw sukunna. Ciri pasifnya diawali dengan yu dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Penggalan ini asalnya dari KKSAD pasif, KKSAD aktif, yaitu yunadiuna. Jadi kalau bentuk aktifnya adalah yunadiuna, menjadi yunaduna. Sedangkan bentuk pasifnya asalnya yunadayuna. Ini karena huruf siaya yang merupakan huruf ketiga akar kata bertemu dengan waw sukunna, maka huruf sia ya menghilang sehingga menjadi yunadauna. Pelakunya hum, akar katanya nadawa menjadi nada. Ini analog dengan kaidah 1 sia.2, di mana huruf waw berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mamu Yunus halaman 447. Artinya mereka sedang atau akan diseru.
Penggalan kelima, la. Bentuknya huruf bermakna. Artinya sungguh. Penggalan keenam, maktullahi. Ini bentuknya KBM atau kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk di mana kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata kedua berakhiran kasroh. Kata benda pertama, maktu. Ini bentuknya KB, KK, subjek. Asalnya dari maktun. Nah, ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Karena bermajemuk, maka tanwinnya hilang. Sehingga menjadi maktu. Akar katanya makota, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 425. Artinya kebencian. Sedangkan kata kedua adalah Allahi. Belum nih. Layar sebelumnya, Bu Ernoviana. Ya. Kata kedua adalah Allahi. Artinya Allah. Sehingga maktullahi artinya adalah kebencian Allah. Penggalan ketujuh, akbaru. Bentuknya KBSL atau kata benda superlatif. Ciri KBSL berpola af'alu. Akar katanya kaburo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya af'alu. Artinya untuk arti akar kata dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 365. Sedangkan arti kata yang dicari dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 366. Yang artinya lebih besar. Penggalan ke-8, min. Bentuknya huruf jer. Artinya dari. Selanjutnya, penggalan ke-9. Maktikum. Bentuknya kata benda majemuk atau disingkat KBM. Cirinya didahului dengan huruf jer, yaitu min, dan kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua berupa kata ganti. Kata benda pertama, makti. Bentuknya KBKK. Ciri kata bendanya diawali huruf jer, yaitu huruf jermin, dan berakhiran tanwin. Asalnya maktun karena didahului huruf jer menjadi maktin. Dan karena bermajemuk, maka tanwinnya hilang sehingga menjadi makti. Akar katanya makota, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya dapat kita temukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 425, artinya kebencian.
Kata benda kedua yaitu berupa kata ganti kum. Artinya kalian. Sehingga kata benda majemuk maktikum artinya kebencian kalian. Penggalan ke-10, angfusakum. Bentuknya KBM atau kata benda majemuk. Cirinya kata benda satu tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Dan kata benda kedua berupa kata ganti. Kata benda satu yaitu anfusa. Berasal dari anfusu. Ini bentuknya KBKK objek jamak. Atau kata benda dari kata kerja objek jamak. Berasal dari anfusu. Di mana ciri kata bendanya diakhiri dengan tanwin dan karena bermajemuk maka tanwinnya hilang sehingga menjadi anfusun. Anfusu. Ciri objek berakhiran fathah, ciri jamak sesuai kamus. Akar katanya nafisa. Pola kata kerjanya fa'ala. Kata benda tunggalnya nafsun. Pola kata benda tunggalnya fa'lun. Pola kata benda jamaknya af'ulun. Artinya, untuk akar kata dapat ditemukan di Kamus Mampu Yunus halaman 461 dan untuk kata yang dicari pada halaman 462 artinya diri-diri. Kata benda kedua yaitu kum. Bentuknya kata ganti. Artinya kalian. Sehingga kata benda majemuk anfusakum artinya diri-diri kalian. Penggalan ke-11, id. Ini bentuknya huruf bermakna, artinya ketika. Penggalan ke-12, tut'auna. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya yaitu diawali dengan tu dan diakhiri dengan waw sukunna. Ciri pasifnya diawali tu dan huruf kedua akar kata berharokat fathah. Asalnya tut'awuna. Ada huruf waw yang berurutan, yaitu waw akar kata dan waw ciri pelaku. Sehingga huruf waw akar kata yang merupakan huruf sia menghilang. Sehingga menjadi tut'auna. Yang menunjukkan pelakunya antum. Akar katanya da'awa menjadi da'a. Untuk mencari akar kata, ini berlaku kaidah 1.7, di mana dalam KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf dengan pola sukun harakat majrur maka tambahkan sia di belakang dengan stem tai dan. Nah, di sini di samping itu juga berlaku analog kaidah 1 sia.2 di mana huruf waw berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala artinya dapat ditemukan di Kamus Mampu Yunus halaman 127. Artinya kalian diseru. Selanjutnya penggalan ke-13
ila. Bentuknya huruf jer. Artinya kepada. Penggalan ke-14 al-imani. Ini bentuknya KBKK, yaitu kata benda yang berasal dari kata kerja. Ciri kata bendanya diawali huruf jer, yaitu huruf jer ilah. Dan berawalan alif lam. Asalnya imanu. Karena didahului huruf jer, maka menjadi imanin. Karena ada alif lam, menjadi imani. Akar katanya amina, pola kata kerjanya af'ala. Pola kata bendanya if'alun. Ini sesuai dengan akar kata amina, maka KBKK dengan pola if'alun menjadi i'mani, di mana huruf pertama dari akar kata yaitu alif itu mati atau sukun sehingga menjadi i'mani. Dan karena ada alif yang berharokat kasroh, maka alif yang berharokat sukun setelahnya berubah menjadi ya. Jadi huruf sia alif berubah menjadi ya. Sehingga dari ikmanun menjadi imanun. Dari imani menjadi imani. Artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya keimanan. Penggalan ke-15, fa. Bentuknya huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-16, takfuruna. Bentuknya KKSAD. Cirinya diawali dengan ta dan diakhiri waw sukunna yang sekaligus menunjukkan pelaku antum. Akar katanya kafaro, pola kata kerjanya fa'ala, artinya dapat ditemukan di Kamus Mahmud Yunus halaman 378, artinya kalian sedang atau akan kafir. Sehingga arti keseluruhan dari surat Ghafir ayat ke-10 ini adalah sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir pada hari kiamat, mereka diseru, sungguh kebencian Allah kepada kalian lebih besar dari kebencian kalian kepada diri kalian sendiri. Ketika kalian diseru untuk beriman, lalu kalian kafir. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Buya. Demikian uraiannya dan mohon maaf apabila ada yang kekurangan-kekurangannya. Masih belajar. Dan terima kasih juga pada Bu Irnoviana yang telah membantu untuk menayangkan PPT-nya. Terima kasih, saya kembali kepada Buya. Alhamdulillah. Pak Budi guru dulu ya? Ya, Buya. Oh, maka neranginnya mantap dari penggalan ke penggalan kayak guru nerangin, jadi ya mantap gitu. Ya, maklum supaya ini sama-sama mengerti gitu. Amin. Nih Pak Budi nih kalau baca Quran sekarang apa yang terasa Pak Budi? Sehari-hari baca Quran sebelum belajar dan setelah belajar Pak Budi. Ya, kalau baca Quran dulu kan namanya tadarus ya. Tadarus itu yang baca gitu. Kemudian kalau baca tadarus itu kan targetnya, pokoknya cepet
Nah, jadi target nih 1 minggu 1 juz Tujuh. atau tiap hari 1 juz, jadi cepat gitu. Hmm. Nah, sekarang kalau baca Nakutan. ini Ganti kan dulu. karena terbayang langsung kebayang ada ini bentuknya Oh, kata kerja, kata beri, akhirnya berhenti dulu di situ kita pahami per ayatnya gitu. iya. Jadi sekarang Saya lebih ya ini maknanya gitu. mana dan langsung diamalkan ya kalau kita mampu kita amalkan langsung ya. Iya. Pak Budi ini saya mesti ingat ada beberapa yang baru. Pak Budi biasanya pertama masuk dulu bagaimana Pak Budi? Pesan Pak Budi pertama sekali masuk. Penggap. Iya. Silakan Pak Budi tambah dikit dulu Baik, ya. makasih Bu ya. Jadi saya itu memang terus terang aja dulu waktu masuk tuh ya pertama memang kalau baca Quran tuh karena kan hanya dari kebiasaan ngaji di kampung ya Bu ya. Jadi bukan Ya. saya nggak punya latar belakang sekolah madrasah atau pesantren dan juga tidak apa namanya belajar Al-Quran secara khusus gitu, tapi hanya belajar dengan ustadz kampung gitu di musola. Hmm. Sehingga bacaan pun juga eh, belum sempurna dan belum lancar juga. Nah, apalagi menulis nih. Menulis Ya. terus terang memang nggak pernah belajar menulis dulu. Ya. Ya, jadi hanya belajar membaca dan tidak pernah belajar menulis. Nah, kemudian yang kedua, ini waktu awal-awal karena rasa ingin tahu, terus terang dulu saya, mohon maaf nih Bu ya, dulu saya juga apa cerewet ngeyel gitu dalam artinya ini kenapa ayat Al-Quran kok kemudian dipotong-potong, dipenggal nih. Nah, baru kemudian setelah Buya jelasin, setelah saya ikutin sekitar 3 bulan, baru saya paham tuh ternyata dipotong-potong tadi karena merupakan bagian-bagian yang Tadi Pak ada Budi yang di motong-motong kan ayat. sekarang. Iya, iya, iya. Jadi kadang sekarang kalau saya jelasin ke temen tuh cari cara gimana supaya tidak kayak saya dulu gitu. Iya. Iya. Jadi saya Jadi terus memang terang tuh setiap dari kilometer nol Bu ya, dari ya kilometer nol gitu. Nah, ya kemudian kita juga semua kan kilometer nol Pak. Saya juga semua kilometer nol. iya. Kita alhamdulillah ya di usia Alhamdulillah senja Bu ya. kita diberikan Allah kesempatan untuk memahami Al-Quran ya Pak Budi ya. Amin, amin. Makasih. Mudah-mudahan istiqomah Pak Budi ya. Amin. Insyaallah Bu Nah, ya. Amin. Makasih tas Pak doanya. Budi ya. Makasih doanya. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Ghafir ayat ke-10 yang sudah dibawakan oleh Pak Budiana dengan tas sesuai dengan profesi beliau seorang guru, jadi kita enak ikutin tadi ya. Baik Bapak Ibu, saya tambah dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal lazina, kita udah tahu semuanya, inna sesungguhnya, allazina orang-orang. Innal lazina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir ya. Kata kafir, yunadauna, mereka diserukan. Jadi pasti bentuknya. Lamaktullahi sungguh kebencian Allah, membenci ya, akbaru, lebih berat, lebih besar, mimmaktikum anfusakum, dari kebencian kalian kepada diri kalian sendiri. Jadi kebencian Allah itu besar ya. Kita takut ya kalau Allah benci, jangan benci Allah. Allah lupakan saja kita, ngeri kita, apalagi benci ya. Tentu kita pengen Allah sayang kita. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir diseru, sungguh kan disuruh kepada mereka, sungguh kebencian Allah lebih besar daripada kebencian kalian kepada diri kalian. Kenapa? Istuda'un, ketika kalian disuruh ilal iman, kepada keimanan. Pada iman, fatak furuna, maka kalian kafir. Kalian engkar. Ya, orang-orang yang kafir disuruh pada keimanan, mereka ingkar. Mereka tidak percaya. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, kita pada saat disuruh kepada keimanan, kita percaya. Dan pada saat kita disuruh untuk beribadah, kita tetap beribadah. Baik Bapak Ibu, tadi itu surat Ghafir ayat 10 yang sudah dibawakan oleh Pak Budiana atas. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya ya. Tentunya karena kita sama-sama belajar, mungkin salah baca, salah urai, terlewatkan. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para Bu Nelwati kami kembalikan lanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Nel. Terima kasih Ustaz.
Demikian tadi uraian Quran Surat Al-Ghafir ayat 10 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani berikut penjelasannya. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz dan Bapak Amin. Budiana.